Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Bapak, kami bersyukur untuk pagi, siang, hari ini Tuhan. Kami bersyukur hari ini Engkau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan, kami mau menaikkan syukur pujian kami seumur hidup kami. Karena Engkau sangat baik, sungguh baik, amat baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini kami boleh bangun dalam keadaan yang sehat, semuanya baik, semuanya sukacita. Kami percaya itu semua berkat yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Kami boleh ada di rumah-Mu. Dan kami percaya Tuhan, selama masih ada kesempatan, kami mau terus memberikan yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Terima kasih buat seluruh anak-anak-Mu yang sudah hadir. Kami percaya kehadiran kami gak sia-sia. Kau juga memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah melayani. Setiap yang kami lakukan buat Tuhan tidak pernah sia-sia. Kau berkati Tuhan, anak-anak-Mu makin dahsyat lagi. Terima kasih Bapa. Sekarang kami mau dengar isi hati Tuhan. Kau juga yang jamah setiap kami Tuhan. Buka hati kami, pikiran kami, mata kami, telinga kami. Supaya kami menangkap apa yang menjadi pesan-pesan-Mu. Tuhan hamba-Mu, Engkau mampukan layakan, sehingga apapun yang disampaikan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Berkata-katalah kami siap untuk mendengar. Sekali lagi Tuhan, urapi setiap kami, tidak ada yang terkecuali. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan kita yang siap mendengar isi hati Tuhan, yang siap mendengar pesan-pesan Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk Bapak Saudara, Shalom. Senang sekali bisa ada di tempat ini kembali. Kita bagian dari GBI dan tahun-tahun terakhir ini GBI punya sebuah tema besar yaitu menuntaskan amanat agung. Menuntaskan atau menyelesaikan amanat agung. Gereja di tempat saya bernaung temanya adalah penuaian. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana cara kita menuai? Gimana caranya kita menuntaskan amanat agung? Gimana caranya kita membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Karena itu pesan Tuhan terakhir sebelum naik ke sorga, jadikan semua bangsa muridku. Pertanyaannya, gimana caranya? Nah, hari ini saya tergerak untuk mendaratkan pesan ini dengan bahasa yang lebih sederhana, dengan pesan yang lebih sederhana. Sekarang kita mesti gimana caranya untuk menjadi penuai jiwa? Gimana caranya untuk membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan? Dan saya akan menyampaikan dua kata buat kita semua hari ini. Tema firman Tuhan hari ini adalah Declare and Display Christ. Declare and display Christ. Kita lihat dulu yang pertama, declare Christ. Mendeklarasikan Kristus, memproklamirkan Kristus. Bahasa sederhananya, memberitakan Kristus. Lebih sederhana lagi kalau kita suka dengar firman Tuhan, suka baca firman Tuhan, membicarakan kata-kata mendeklarasikan, arti yang lebih sederhana lagi, bersaksi. Nah, ternyata bersaksi itu bukan sesuatu yang susah. Kenapa? Karena manusia secara alamiah, human nature manusia itu senangnya cerita. Kalau mendapat sesuatu yang baik, mengalami sesuatu yang baik, pengennya cerita. Saya mau ambil contoh yang sederhana dulu. Siapa yang suka makan bakmi? Iya. Yang suka kuliner mungkin bukan bakmi ya, bukan cuma bakmi, tapi yang lain lah ya. Nasi Hainam, nasi campur, sate babi, rawon, soto dan sebagainya. Yang suka makan, yang suka kuliner, pasti ngerti maksud saya. Nah kalau kita ketemu makanan yang enak, yang jual itu nggak pernah ngiming-ngiming kita, ajak temen ya, nanti saya kasih gratis deh. Yang punya kafe, yang punya restoran, rumah makan, bahkan engkau yang jual mie nggak pernah ngomong member get member, nggak pernah. Tapi waktu kita makan bakmi yang enak,
Nggak tahu kenapa kita pengennya cerita sama orang lain. Bakmi di sana enak loh. Kita cerita sama keluarga kita cerita sama teman-teman kita, bahkan kita cerita sama orang-orang yang nggak terlalu dekat sama kita cerita. Kalau mau makan bakmi yang enak di sana tuh, enak banget, Hauca Sencingping. Waduh, bukan cuma bakmi, tapi yang lain juga, rawon, soto, dan sebagainya. Jadi saya mengambil kesimpulan, orang kalau menikmati sesuatu yang enak, pasti pengen cerita. Nah, kalau Bapak Ibu nggak suka kuliner, saya ganti contohnya. Selain kuliner, saya suka jalan-jalan, saya suka traveling. Wah, Pulau Jawa ini sudah saya, istri dan anak-anak kelilingin. Apalagi sejak pandemi kemarin, anak-anak sekolahnya online sambil di mobil sekolah. Wah, kita keliling. Nah, karena keliling begitu, kami menemukan banyak tempat yang indah di Pulau Jawa ini. Salah satunya adalah waktu kita lewat jalan tol di Salatiga, itu waktu viral, saya sudah ke sana. Jadi jalan tol di Salatiga katanya salah satu jalan tol yang terindah, bukan di Indonesia, di dunia. Pemandangannya bagus banget. Nah sama, waktu ketemu tempat-tempat yang indah, kita pengennya cerita sama orang. Wah di sana loh bagus, udaranya sejuk, bersih, dan sebagainya. Nah hari ini saya nggak lagi ngomong tentang makanan, hari ini saya nggak ngomong tentang jalan-jalan, tapi seperti Rasul Paulus katakan di 2 Timotius 2 ayat 8, ingatlah akan Yesus Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Kalau dapat makanan yang enak, kita cerita-cerita orang. Kalau punya pengalaman yang bagus, kita cerita-cerita orang. Saya percaya kita semua yang ada di ruangan ini, kita semua pernah ditolong Tuhan. Kita semua pernah diberkati Tuhan. Kita semua pernah mengalami mujizat Tuhan. Tapi ada sebuah pertanyaan. Kita pernah cerita nggak tentang Tuhan Yesus kepada orang lain? Kalau makan enak cerita, kalau jalan-jalan cerita, kalau kemanapun, wah nggak lupa di sosial media kita taruh foto-foto kita. Tetapi pertanyaannya, kita yang sudah mengalami Kristus ini, ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, dijamah Tuhan, kita cerita nggak sama orang? Nah waktu saya coba meneliti kenapa ya, ada orang Kristen yang katanya cinta Tuhan, yang katanya mengalami Tuhan, yang katanya ditolong Tuhan, tapi kok belum pernah cerita. Dan saya menemukan jawabannya, ternyata banyak orang Kristen cukup merasa senang grow in church. Boleh dibuka? Padahal kita mestinya bukan cuman grow in church. Kita mestinya grow in Christ. Grow in church itu apa sih? Grow in church, dulu mungkin kalau Bapak Ibu ingat-ingat 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, kita bukan orang percaya. Jadi waktu diajak ke komsel dulu, diajak ke persekutuan doa dulu, kita datang malu-malu, kita nggak tahu mesti ngapain. Tetapi dengan berjalannya waktu, kita diajak, yuk ibadah minggu. Sama, masih malu-malu, gak tahu mau ngapain. Nah waktu diajak ibadah minggu, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun, kita mulai terlibat. Bukan cuma jadi jemaat, kita ningkat, kita dibaptis, kita ningkat, kita terlibat dalam pelayanan, apapun pelayanannya, termasuk pelayanan di panggung ini. Bahkan sebagian dari kita menjadi pemimpin-pemimpin. Enggak salah, bagus itu. Itu namanya bertumbuh. Tetapi saya menemui sendiri banyak orang Kristen grow in church, tapi dia tidak grow in Christ. Jadi ke gerejanya hanya formalitas. Ke gerejanya senang, kenapa? Senang ketemu teman, senang ketemu komunitas,
seneng rame-rame. Bahkan tidak sedikit sekarang orang selesai gereja nggak langsung pulang. Tapi ada komunitas seneng. Nggak salah sama sekali, nggak salah. Saya senang tadi kata-katanya. Church is better together. Iya kan, komunitas. Tetapi ingat, Tuhan juga panggil kita untuk grow in Christ. Punya pengalaman lebih lagi, punya pengalaman lebih lagi, punya pengalaman lebih lagi. Orang mengenal saya sebagai pengajar. Bahkan beberapa nyebut saya teolog, ya apapun lah sebutannya. Tapi saya ngomong sama anak-anak saya, anak saya 2, saya ngomong sama mereka, walaupun Dedi akan ngajarin kamu selama mungkin 40 tahun, ngajarin firman Tuhan kepada kamu, itu enggak cukup. Kenapa? Karena kalian harus punya pengenalan pribadi sama Tuhan. Harus ngalamin sendiri, baru bisa bersaksi. Kayak bakmi tadi kan saya nggak mungkin cerita sama orang, bakmi di sana lo enak katanya. Salatiga lo bagus katanya. Magelang lo bagus katanya, kan nggak mungkin. Tetapi waktu saya mengalami sendiri, saya akan bisa cerita dengan bergairah. Saya bisa cerita dengan semangat. Sama. Dan saya ceritakan ini kepada anak-anak kami, saya bilang, kalian harus berjumpa secara pribadi dengan Tuhan. Dan tadi dikonfirmasi sama Pak Stephen ngobrol di belakang tadi. Kita harus membiarkan tanda kutip, anak-anak itu tiarap. Gitu ya Pak ya. Untuk mengalami Tuhan. Supaya apa? Itu tadi, supaya grow in Christ. Orang yang sudah grow in Christ, mulutnya nggak bisa ditahan lagi. Pengennya cerita, waduh aku ketemu Tuhan yang dahsyat loh. Bukan cuma ketemu, aku mengalami Tuhan yang dahsyat. Itu dia. Jadi pesan hari ini pertama, declare Christ, memberitakan Kristus, bersaksi. Caranya gimana? Ya kita harus ngalamin sendiri. Nggak mungkin kita cerita tentang Kristus kepada orang lain, terus orang nanya, kok tahu? Iya kata Bapak Gembala. Loh, kamu ngalamin nggak? Tapi waktu kita sudah ngalamin sendiri, powerful. Wahyu 12 ayat 11, Wahyu 12 ayat 11 mengingatkan kita untuk bersaksi. Mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba, dan oleh perkataan kesaksian mereka. Mereka itu siapa sih? Orang benar. Dia itu siapa? Iblis. Orang benar mengalahkan iblis, nomor 1 oleh darah anak domba. Minggu lalu kita udah rayakan, udah kita peringati sama-sama. Tuhan Yesus mati di kayu salib, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Mengalahkan iblis. Tetapi pertanyaannya, orang percaya sudah mengalahkan iblis belum? Tuhan kita sudah mengalahkan iblis. Pertanyaannya, kita sudah mengalahkan iblis belum? Ayat ini menjawab, orang benar, orang percaya mengalahkan iblis, nomor 1 dengan darah anak domba, nomor 2 perkataan kesaksian kita. Jadi waktu dapat ayat ini saya diingatkan, kenapa kita harus bersaksi? Karena dengan bersaksi kita mengalahkan iblis. Ada lagunya loh, sering dinyanyiin. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan, dan selanjutnya. Jadi iblis bisa dikalahkan, yes, Yesus sudah menang, yes. Tetapi pertanyaannya apakah kita sudah menang? Jadi waktu dapat ayat ini saya teringat, begitu banyak orang sudah melayani, begitu banyak orang sudah terlibat dalam begitu banyak pelayanan, tapi hidupnya masih tertatih-tatih. Hidupnya masih jatuh bangun, dikerjain sama iblis. Jawabannya adalah
Mungkin orang-orang kayak begitu tuh kurang bersaksi. Makanya mulai hari ini kita mau giat bersaksi, yang mau katakan yes. Tapi saya khotbah begini mungkin ada yang bilang, waduh Pak, malu lah. Malu, orang mau makan aja berdoa malu, apalagi bersaksi. Ini kalau ada yang ngomong malu, kita lihat Lukas 9 ayat 26. Lukas 9 ayat 26, sebab siapa saja yang malu karena aku dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Sederhananya gini, kalau kita malu akan Tuhan Yesus, nanti waktu Tuhan Yesus datang dalam kemuliaan, dia juga akan malu mengakui kita. Waduh, rugi besar kan? Makanya jangan pernah malu kalau kita ini adalah anak-anaknya Tuhan Yesus. Saya mau kasih tips. Tetangga-tetangga kita punya sebuah istilah. Kalau mereka ngalamin sesuatu yang baik, mereka ngalamin sesuatu yang mereka sukai, mereka punya sebuah istilah. Saya nggak usah sebut istilah itu apa, karena ini kan disiarkan. Tapi ngerti ya Bapak Saudara ya, tetangga kita punya istilah. Nah, waktu saya ngerti rahasia ini, dan waktu beberapa teman juga cerita sama saya, beberapa teman yang non-Kristen, mereka cerita, kita itu pakai istilah itu bukan cuma karena bahasa loh. Tetapi mereka ngomong begini, kami pakai istilah itu untuk menunjukkan identitas siapa mereka. Nah, waktu dengar kayak gitu saya terkonfirmasi dan saya belajar sampai sekarang saya lakukan. Kalau ngobrol sama orang, terutama orang-orang yang non-Kristen. Kalau mereka nanya, gimana kabarnya Pak Nathan? Saya ngomong, puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Menunjukkan identitas. Ada yang malah ikut-ikut istilah mereka, ya terserahlah. Tapi waktu saya dikasih tahu sama teman-teman yang bukan Kristen, kita ini bukan cuma bahasa loh Pak, kita mau menunjukkan identitas. Di situ saya disadarkan, saya juga perlu menunjukkan identitas. Dan saya tidak melanggar hukum apapun. Ngomong begitu tidak ada hukum yang dilanggar. Enggak salah dong ngomong. Gimana kabarnya Pak? Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Itu sebuah langkah. Walaupun mungkin belum banyak ngomong, belum banyak bersaksi, tapi minimal kita sudah berani melangkah. Itu bicara tentang bersaksi, declare. Yang kedua, hari ini juga Tuhan mau kita belajar tentang display Christ. Kalau tadi declare atau memberitakan atau bersaksi, display itu adalah menampilkan Kristus. Menampilkan Kristus. Bahasa sederhananya menjadi saksi. Kalau bersaksi itu kan pakai mulut. Orang yang tahan ngomong paling sehari bisa berapa? 2-3 jam. Nggak mungkin satu hari ngomong 8 jam, nggak mungkin. Tetapi waktu kita menjadi saksi, itu bukan cuma lewat mulut. Menjadi saksi dengan seluruh hidup kita ini loh. Seluruh hidup kita. 24 jam sehari, 7 hari seminggu, bahkan 365 hari setahun. Kadang-kadang 366 hari. Kita menunjukkan Kristus lewat hidup kita. Kenapa kita harus menunjukkan Kristus lewat hidup kita? Rasul Paulus sendiri ngomong dalam 2 Korintus 3 ayat 2-3. Singkatnya aja saya bacakan. Rasul Paulus ngomong, kita ini seperti surat yang terbuka. Surat yang terbuka itu bisa dibaca oleh semua orang. Dengan kata lain, kita ini diperhatiin loh sama orang. Orang-orang merhatiin kita.
Bapak Ibu Saudara sadari atau tidak sadari, kita ini diperhatikan sama orang. Seperti surat yang terbuka. Nah, buat anak-anak muda zaman sekarang nggak ngerti, surat terbuka apa sih? Oke, saya sederhanakan. Surat terbuka itu seperti ikan dalam akuarium. Kalau kita punya akuarium di rumah, kita pengen menikmati pemandangan kecil itu kan. Tetapi saya menemukan sebuah fakta yang menarik juga nih. Kalau kita punya ikan yang tidak terlalu mahal, akuariumnya rame dengan dekorasi. Boleh ditampilin gambarnya? Akuariumnya rame dengan dekorasi. Ada mainannya, ada pasir-pasiran, karang-karangan, macam-macam. Jadi nggak terlalu fokus dengan ikannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara pernah ngelihat, atau mungkin di rumah ada yang piara, arwana super red. Kalau kita piara arwana, akuariumnya nggak perlu dekorasi. Kenapa? Karena kita mau menikmati liukan ikan itu kan. Wah. Nah, waktu Paulus bicara kita adalah suratan yang terbuka. Kayak ikan arwana ini. Tidak ada filter, tidak ada mainan, tidak ada aksesoris yang menutupi kita. Dunia ngeliatin kita. Naik diliatin, turun diliatin, goyang-goyang diliatin. Mungkin Bapak Ibu Saudara nggak sadar kalau kita lagi diperhatikan oleh dunia. Tapi Bapak Ibu Saudara, saya harap pernah dengar kata-kata ini. Saya sering dengar kata-kata ini. Kalau ada orang Kristen bikin salah, beritanya luar biasa. Ngomong gini, ini katanya Kristen, kok nyolong sih? Ini katanya Kristen, kok narkoba sih? Ini katanya Kristen, kok ngutang nggak bayar sih? Pernah dengar nggak kata-kata seperti itu? Itu sebuah fakta, dunia menuntut kita punya standar moral yang lebih baik. Nah, kalau kita sudah sadar bahwa dunia memperhatikan kita, dunia menuntut kita punya standar moral yang lebih baik. Wah, kita mestinya tambah hati-hati dengan hidup ini. Ngomong hati-hati, bertutur kata, bersikap juga hati-hati. Kenapa? Karena faktanya dunia memperhatikan kita dan itu bagus. Kenapa? Karena lewat hidup kita, kita bisa display Christ. Enggak cuma declare, tapi display. Nah, sekarang ini contoh kecil. Apa sih yang perlu kita tampilkan? Apa yang kita perlu displaykan? Dalam kitab Galatia 5, 22-23, ada 9 karakter yang kita harus tampilkan dalam hidup kita. Ada 9 karakter. Karakter itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Nah, saya menemukan banyak orang Kristen salah ngerti. Mereka berpikir kalau sudah dibaptis, hidup akan baik-baik saja. Bahkan kalau sudah dipenuhi Roh Kudus, otomatis 9 hal ini akan masuk dalam hidup kita dan kita jadi makhluk yang berubah. Tetapi faktanya, waktu kita sungguh-sungguh sama Tuhan, dibaptis, dipenuhi Roh Kudus, makin banyak orang nyebelin. Makin banyak tantangan. Makin banyak orang yang tanda kutip ngerjain kita. Nah, membutuhkan usaha dari kita untuk menampilkan 9 hal ini loh. Kita tetap bisa mengasihi apa enggak? Dalam keadaan yang serba uncertainty ini, kita masih bisa menunjukkan enggak? Aku punya sukacita. Aku punya damai sejahtera. Jangan dunia lagi resesi, waktu harga saham rontok semua, muka kita juga jadi suntuk. Oh, berarti sukacitanya tergantung dengan IHSG. Padahal Tuhan ngomong, kita harus selalu menampilkan 9 hal ini.
Jadi apapun yang terjadi di luar sana, 9 hal ini harus secara konsisten kita tampilkan. Nah, waktu dunia melihat, kok bisa ya dalam keadaan gini masih sukacita, kok bisa ya dalam keadaan gini masih damai sejahtera, kok bisa ya, dan mereka waktu pengen tahu lebih lagi, dan mereka menemukan, oh pantes orang Kristen sih. Disitulah kita display Christ. Bukan sebaliknya. Orang Kristen kok uring-uringan, orang Kristen kok marah-marah, orang Kristen kok pelit. Nah itu kan, itu sering kita dengar. Makanya kita harus berusaha menampilkan 9 hal ini. Di situ ada 2 kata, sabar dan pengendalian diri. Atau penguasaan diri. Ini saya mau cerita. Saya suka nyetir, saya menikmati nyetir. Buat saya nyetir itu sebuah hiburan. Apalagi kalau masih sepi, masih lancar kayak tadi pagi ke sini gitu ya. Tetapi seringkali kenikmatan nyetir itu terganggu. Apalagi kita tinggal di Indonesia kan ya. Lalu lintas di Indonesia itu cocok banget untuk menguji kesabaran dan penguasaan diri. Cocok banget. Saya yang suka nyetir itu kadang-kadang harus, aduh kenapa sih begitu ya. Orang lagi nyetir enak-enak di jalur yang benar, toto yang dari kiri bisa ke kanan, yang dari kanan bisa ke kiri. Untung semuanya masih di aspal ya. Kalau udah ada mobil terbang, bukan cuma kiri kanan, atas bawah, bawah ke atas. Kita yang lagi nyetir, aduh. Belum lagi orang toto motong jalur. Belum lagi kalau ada yang ngelawan arus. Waduh. Saya kan walaupun pendeta, walaupun khotbah, saya masih manusia nih. Seringkali kalau ngalamin kayak gitu, kayak tadi pagi mau ke sini, ngalamin juga. Seringkali kalau ngalamin gitu, pengen loh minimal ya, pengen klakson yang panjang. Itu minimal. Kalau boleh buka jendela, kita maki-maki. Kalau boleh kita kejar dia, kita pepet, kita berhenti, kita turun, kita lanjutkan gitu kan. Kalau ngobrol sama anak-anak muda, mereka punya istilah yang bagus. Kalau diambil jalurnya, dipepet gitu, kita bales pastor. Kenapa? Untuk memberikan edukasi. Memberikan edukasi. Itu bahasa Indonesianya memberi pelajaran sama aja. Tapi ingat, Roh Kudus yang di dalam kita ngingetin kita. Ngingetin kita nih. Ingat, you have to display Christ. Jadi kalau lagi ngalamin gitu, Roh Kudus yang di dalam kita ngingetin, ingat ya display Christ ya. Tadi mau klakson yang panjang, jadi nggak jadi deh. Jadi nggak jadi. Kenapa? Karena orang tahu kita sebagai saksi-saksi Kristus yang harus display Christ. Mungkin contohnya bukan cuma nyetir. Buat Bapak Ibu, saya ngomong Bapak karena saya ketemu juga banyak bapak-bapak yang ke pasar gitu kan ya. Mungkin kita ke pasar, bawa belanjaan banyak. Bukan cuma ke pasar, ke mall, bawa belanjaan banyak. Tiba-tiba ada orang dengan tidak hati-hati nabrak kita. Sugrek, belanjaan kita jatuh kocar-kacir. Dan saya juga pernah ngalamin gitu. Sama, ada 2 pilihan. Kita mau maki-maki bilang, mata lu di mana? Gitu kan? Atau pilihan yang kedua, kita melanjutkan hidup dengan damai sejahtera. Yang udah berantakan tadi, kita pungutin, kita masukin tas belanjaan lagi, terus kita bawa lagi, kita lanjutkan hidup dengan damai sejahtera. Selalu pilihan ada 2. Kita mau mengumbar emosi kita, atau kita mau menguasai diri. Kita mau menjadi emosi yang meletup-letup atau mau tetap sabar. Itu pilihannya di kita. Dan saya diingetin terus berkali-kali sama Tuhan. Ingat, display Christ. Jadi walaupun secara manusia pengen nih memberikan edukasi, pengen. Tapi saya ingat,
display Christ. Nah, susah gampang Bapak Saudara? Susah gampang. Ada yang bilang susah gampang. Susahnya 2, gampangnya 1. Saya akui, nggak gampang memang. Kisah para Rasul 1 ayat 8 mengatakan, Roh Kudus turun ke atas kamu dan kamu akan menjadi saksi. Makanya kita butuh Roh Kudus, bukan hanya membaptis kita, bukan hanya memenuhi kita, tapi kita ngomong sama Roh Kudus, pimpin aku, dan aku mau nurut. Kalau udah minta dipimpin, harus mau nurut. Dan luar biasa, setiap saat, kalau kita sungguh-sungguh mau dipimpin Roh Kudus, setiap saat, Roh Kudus ingetin kita loh. Kayak tadi kan, pengen klakson yang panjang, tiba-tiba ada Roh Kudus yang ingetin. Wah iya. Waktu belanjaan kita berantakan, waduh pengen rasanya maki-maki. Tapi Roh Kudus ingetin kita, jangan. Waduh. Jadi saya belajar, Roh Kudus bukan hanya kita perlukan di saat ibadah saja. Nah banyak orang salah, wah kita butuh Roh Kudus supaya ibadah atmosfernya indah, kita merasakan hadirat Tuhan. Benar, itu benar. Tetapi kita juga butuh Roh Kudus setelah keluar ruangan ibadah ini juga. Supaya jangan begini, waduh kalau di gereja ya kayak malaikat semua loh, luar biasa loh. Tapi di luar gereja lebih jahat dari setan. Ada tuh kata-kata kayak gitu. Nah kita nggak mau begitu. Kayak malaikat di gereja, kayak malaikat di luar sana juga. Kita minta Roh Kudus pimpin kita. Dan kita ngomong, aku mau taat, aku mau nurut. Roh Kudus pimpin aku mau nurut. Dan minimal kita akan mencerminkan 9 karakter tadi. Lanjut. Bicara tentang display Christ, ada sebuah ayat yang mengubahkan paradigma saya. Matius 5 ayat 13-14. Matius 5 ayat 13 bicara kamu adalah garam dunia. Matius 14 bicara kamu adalah terang dunia. Di sini saya diingetin beberapa tahun lalu waktu mulai tambah ngerti arti dari ayat-ayat ini. Oh iya ya, Tuhan panggil kita menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Bukan hanya di dalam gereja, tapi di sini dikatakan dunia. Kita harus punya paradigma yang luas. Pelayanan bukan hanya di gereja. Melayani di gereja bagus, beneran bagus. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya di luar sana. Nah, saya percaya Bapak Ibu Saudara udah sering dengar khotbah tentang hal ini. Menjadi garam dunia, menjadi terang dunia. Banyak pendeta yang mendefinisikan garam dunia itu apa, terang dunia itu apa. Dan itu semua enggak salah, benar. Tapi hari ini saya mau ngomong sesuatu yang simple aja. Garam dunia, terang dunia, sebenarnya Tuhan lagi ngomong apa sih? Waktu Tuhan ngomong, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Sebetulnya Tuhan lagi ngomong apa sih? Dan saya mendapat jawabannya di ayat 13 bagian B. Sebetulnya Tuhan sedang ngomong, kamu harus berguna buat dunia. Saya ulang ya, kamu harus berguna buat dunia. Berguna ngomong apa? Harus menjadi dampak, harus menjadi berkat, harus berfungsi. Ini ya, ayat 13b. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Wah, ini kalau kita baca sekilas emang gak nangkep. Tapi kalau baca sungguh-sungguh, ini kata-kata yang pedes loh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus khotbah ini, Tuhan Yesus ngomong, kamu adalah garam dunia. Ingat, kalau garam sudah kehilangan keasinannya, tidak ada gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Nah, ngomongnya kepada kita, kamu adalah garam dunia. Dengan kata lain, kita harus berguna, harus berfungsi,
harus berdampak, harus jadi berkat. Bahasa kerennya harus produktif. Kalau kita tidak lakukan itu semua, Tuhan udah ngomong, kamu akan dibuang dan diinjak orang. Nah ini mengingatkan saya, makanya dimanapun Tuhan tempatkan kita, dimanapun, di dalam keluarga, di dalam komunitas, di dalam gereja, dimanapun Tuhan tempatkan kita, pastikan kita berguna. Karena faktanya yang tidak berguna pasti dibuang dan diinjak. Jadi kalau ada orang yang berasa, kok tidak ada yang menghormati aku, kok tidak ada yang menghargai aku. Nah ini ayat bagus buat koreksi diri, buat introspeksi diri. Kita berguna nggak buat lingkungan itu? Karena faktanya, walaupun mungkin ada orang nggak suka sama kita, tapi kalau kita berguna buat dia tidak akan buang kita. Makanya ada sebuah kata-kata yang saya terngiang-ngiang terus. Jangan sampai waktu kita nguping pembicaraan orang ngomong ada dia, nggak ada bedanya. Waduh, sakit banget loh. Kalau kita lagi nguping pembicaraan orang, ngomongin kita, terus orang ngomong, ada dia, nggak ada bedanya. Aduh, sakitnya bukan cuma di sini, di mana-mana. Makanya pastikan jadi ayah yang berguna, jadi ibu yang berguna, jadi orang tua yang berguna, jadi anak yang berguna, jadi anggota jemaat yang berguna, jadi pelayan jemaat yang berguna, di kantor pun, di komunitas manapun, pastikan dimanapun kita berguna. Karena dengan cara itulah kita display Christ. Dan Tuhan udah ngomong, kalau kita gagal berguna, jangan salahin siapa-siapa ya. Kalau dunia membuang dan menginjak kita. Nah, bicara tentang menjadi garam dan terang, selain bicara berguna, ada sebuah kata yang spesifik, ayat 16. Demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Jadi, bagaimana display Christ, bagaimana menampilkan Kristus, Tuhan ngasih clue-nya juga. Kita harus berbuat baik. Kepada semua orang, kita harus berbuat baik. Kenapa? Karena faktanya, waktu kita berbuat baik, kita sedang mengajak orang lain memuliakan Bapa di sorga. Kita sebagai anggota gereja, sebagai orang Kristen, selalu diajar memuliakan Bapa di sorga. Pemimpin pujian, bahkan banyak pendeta, bahkan saya percaya Bapak Gembala ngajarin kita, yuk kita memuliakan Bapa di sorga. Yes, benar. Tetapi ternyata ayat ini ngajarin ada cara untuk mengajak orang lain memuliakan Bapa di sorga. Caranya gimana? Berbuat baik. Karena waktu kita berbuat baik, orang-orang akan mulai bertanya-tanya, siapa sih dia kok baik banget? Dan waktu mereka menemukan, oh orang Kristen pantesan baik. Pernah dengar kata-kata itu enggak? Saya berkali-kali dengar kata-kata itu. Pantesan Kristen jadi baik. Bukan sebaliknya, ini orang Kristen kok pelit, ini orang Kristen kok korupsi, ini orang Kristen kok nyolong. Enggak. Pantesan Kristen, baik sih. Di saat itu kita sedang mengajak mereka memuliakan Bapa di sorga. Nah, waktu saya teliti, kata-kata berbuat baik ini ada arti yang lain juga. Arti lainnya adalah hidup yang berprestasi. Jadi dengan kata lain, Tuhan juga mendorong kita punyalah hidup yang berprestasi. Karena waktu hidup kita berprestasi, kita sedang membuat orang lain memuliakan Bapa di sorga.
Kok bisa? Iya, analoginya sederhana banget. Kalau kita orang tua punya anak, terus ada pertemuan orang tua murid dan guru nih di sekolah. Nggak tahu itu kepala sekolah atau guru walinya ngasih pengumuman. Bapak Ibu, terima kasih kehadirannya hari ini di sekolah. Senang sekali Bapak Ibu orang tua hadir hari ini di sekolah. Hari ini kami ada pengumuman. Contoh nih ya, contoh ya. Ada anak murid kita, namanya Anton misalnya. Dia juara Olimpiade Matematika. Dia juara Olimpiade apa. Bahkan dia juara olahraga. Dia juara apapun. Bapak Saudara sadari atau tidak sadari, waktu ada pengumuman seperti itu, sesama orang tua murid kasakusuk. Sesama orang tua murid kasakusuk. Tahu nggak kasakusuknya apa? Si Anton ini anaknya siapa sih? Anaknya siapa sih? Nah, kalau kita jadi orang tuanya Anton, walaupun nama kita tidak disebut oleh kepala sekolah maupun guru wali, kita dengar kasakusuknya itu bangga loh. Anak siapa sih Anton? Wah, kita yang jadi papa mamanya Anton senyum-senyum. Wah, lu nggak tahu gue nih. Sama, ternyata waktu hidup kita berprestasi, dunia mulai bertanya-tanya, siapa dia? Siapa dia? Siapa dia? Dan waktu mereka menemukan, oh orang Kristen, pantesan berprestasi. Sama, makanya bagaimana display Christ? Kita menampilkan 9 karakter Kristus, tapi ingat, kita harus menjadi orang yang berguna, harus menjadi orang yang berfungsi, harus menjadi orang yang berbuat baik, dan harus menjadi orang-orang yang berprestasi. Saya akan tutup khotbah ini dengan kesaksian. Saya percaya semua ayah pasti bangga sama anaknya. Dan izinkan saya juga mau cerita. Kami punya 2 anak, perempuan dua-duanya, Abigail dan Phoebe. Nah, saya mau cerita yang pertama, anak kami yang Abigail ini dari kecil memang sukanya gambar. Wah, dan kalau gambar serius dia, bukan gambar main-main, tapi gambar serius. Saya sampai mikir, kenapa ya orang ini sukanya gambar? Setiap hari pasti gambar. Nah, tahun lalu, tahun 2024, awal tahun, tiba-tiba dia ngomong begini sama saya, Dad, can I join a drawing competition? Wah, dalam hati saya bagus juga ya, supaya anak ini belajar punya fighting spirit, perjuangan. Jadi bagus juga ikut kompetisi. Dia belum pernah ikut kompetisi sekalipun. Nah, dia bilang, tapi yang ngadain ini sebuah sekolah di Kanada dan pesertanya seluruh dunia. Dan ini karena levelnya internasional, ada biaya pendaftarannya yang cukup mahal. Karena saya pikir bagus juga buat perkembangan mental Abigail, saya bilang oke, ikut aja, nanti dia dibayar. Dan setelah dibayar, terus dia dapat requirement-nya, apa yang harus dia gambar. Wah, dia gambar terus. Setiap hari dia gambar. Akhirnya disubmit, dan hari pengumumannya adalah 1 hari sebelum Paskah tahun lalu, 2024. Nah, waktu dia nungguin pengumuman di Zoom, dia udah ngomong sama saya, dia nggak berharap apapun, bisa ikut lomba aja udah seneng. Jadi waktu duduk di depan laptopnya di Zoom itu diumumin dari juara 3, wah dia ikut seneng lah, tapi nggak berharap apa-apa. Juara 2, wah dia makin yakin dia nggak bakal menang. Karena juara 3 udah diumumin, juara 2 udah diumumin. Jadi dia, udahlah santai aja. Tapi waktu mau ngumumin juara 1, orang bulenya itu ngomong begini, wah tahun ini juara 1-nya berasal dari Indonesia. Wah dia kaget. Indonesia. Terus dilanjutin, dan
orang Indonesia ini adalah seorang perempuan. Wow, dia tambah kaget. Dan akhirnya nama dia disebut sebagai juara 1. Waduh, dia bangga banget. Dan luar biasanya, sekolah di Kanada ini menghubungi sekolahnya anak kami ini, sekolahnya di IPK, ngasih tahu Abigail juara nih. Jadi walaupun Abigail nggak dikirim sekolah, dia daftar sendiri, tapi bisa ketahuan sekolah kalau dia juara 1 menggambar. Nah karena dia juara 1 menggambar, jadi saya harus meruntuhkan ide saya. Ide saya orang kalau sekolah itu harus akademik. Nah karena dia suka menggambar, oke lah berarti dia bukan tipe akademik kayak bapaknya gitu kan. Nah dengan berjalannya waktu dia ngomong sama saya, Dedi boleh nggak apply sekolah animasi, karena dia sukanya itu. Dan karena yang dia suka, yang bagus belum ada di Indonesia, saya bilang, Ebi, I need to be honest with you. Your daddy is very limited, but you have unlimited Father in heaven. Dan saya bilang, boleh daftar. Waduh, dia daftar tuh sekolah-sekolah. Dan bukan cuma ngasih nama, bukan cuma ngasih data. Harus bikin essay, harus bikin portfolio, gambar lagi. Nah, Januari tahun ini mulai masuk email-email. Dan dia tunjukin ke saya, singkat cerita. Dia diterima, sudah ada 3 sekolah yang terima dia. Dan waktu saya baca, saya antara terharu, bangga, tapi takut. Sekolahnya semua sekolah-sekolah top. Dan sekolahnya waktu saya periksa, top 20 in the world. Dan ajaib, istri saya cerita, ajaib. Waktu ada pertemuan orang tua murid dan guru, ternyata banyak orang tua murid yang tahu, wah hebat ya Abigail, juara menggambar, hebat ya sudah diterima di sini, di sini, di sini. Terus istri saya yang cerita sama saya, karena saya nggak hadir, istri saya cerita, teman-temannya, orang tua murid itu, mereka punya respon begini, pantesan anak pendeta sih. Terus saya ngomong sama istri saya di depan Abigail, enggak, bukan karena anak pendeta. Karena anaknya Tuhan. Dan saya ngomong sama Abigail, kalau kamu serius mau declare and display Christ, hal ini akan terjadi dalam hidupmu. 2 Korintus 3:18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan hari ini saya bukan ngomong sama Abigail, tapi firman Tuhan ngomong sama kita semua. Kalau kita serius mau declare and display Christ dalam hidup kita, hal ini akan terjadi dalam hidup kita. Kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dalam hidup kita dengan muka yang tidak terselubung. Mau nggak Bapak Ibu Saudara? WL Singers pemusik boleh maju ke depan. Saya undang kita semua bangkit berdiri sama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu.
cemerlang bagai emas murni. Serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduslah hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanku, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bapa, kami sudah dengar pesan-pesan-Mu, sudah dengar isi hati-Mu buat kami Tuhan. Hari ini Engkau mengingatkan kami, dalam hidup kami harus declare and display Christ. Dengan mulut kami, dengan seluruh kehidupan kami. Dan kami bersyukur Tuhan, selain Engkau memberikan perintah, Engkau juga memampukan kami lewat Roh Kudus-Mu. Dan kami juga bersyukur, Engkau bukan hanya memerintah, bukan hanya memampukan, tetapi ada sebuah janji yang Engkau sediakan buat kami. Kalau kami sungguh-sungguh mau declare and display Christ, kemuliaan-Mu yang tidak terselubung akan Engkau nyatakan dalam hidup setiap kami. Kami terima janji-Mu Tuhan, dan kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Setiap kami enggak cuma ngomong, enggak cuma dengar, tapi kami mau berkomitmen. Aku mau Tuhan, untuk declare and display Christ dalam hidup kami. Dan kami percaya janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menolong kami, menopang kami. Bahkan kami akan mengalami kemuliaan Tuhan yang tidak terselubung itu. Dan kami bersyukur Tuhan, gereja-Mu di tempat ini sedang melakukan hal itu. Waktu gereja-Mu di tempat ini declare and display Christ, ada kemuliaan Tuhan yang semakin Kau nyatakan. Kami bersyukur untuk gereja yang sedang dibangun. Kami bersyukur untuk berkat-berkat yang Kau sediakan. Bahkan kami percaya Tuhan, gedung gereja yang baru akan dipenuhi kemuliaan Tuhan. Berkati Pak Stephen dan keluarga, Pak Purba dan seluruh pemimpin di tempat ini, seluruh pelayan di tempat ini, bahkan sekali lagi seluruh jemaat di tempat ini diberkati Tuhan. Dan kami Tuhan berjanji akan terus declare and display Christ dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup, kita semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin, amin. Tuhan berkati.